Selamat siang pemirsa, saya Cecilia Siregar. Pada siang hari ini kami akan mengulas kembali awal masuknya Jepang di Indonesia, di mana awal masuknya Jepang di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Bagaimana selengkapnya? Nantikan setelah jeda berikut. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas kembali kedatangan Jepang ke Indonesia. Bersama saya Delana Lubis dan rekan saya Saranggreni Simanaka. Faktanya, upaya Jepang dalam menguasai Asia Timur jauh dirintis sebelum Perang Dunia Kedua. Bisa kita lihat dari slogan Jepang yaitu Haiko Ichu, yang berarti persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran Asia Timur dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu latar belakang lainnya, Jepang ingin menduduki kawasan Asia Pasifik dengan menaklukkan negara-negara imperialis barat di Asia Pasifik, di mana waktu itu Jepang merupakan sekutu Jerman dan mulai melakukan ekspansi ke kawasan ini setelah Jerman mengalami kemenangan dan keunggulan di front tempur Eropa. Tentu hal ini mendapatkan protes dari negara-negara barat. mendapat protes dari negara-negara barat. Jepang meningkatkan serangan keluar. Jepang memutuskan untuk menyerang daerah koloni-koloni Eropa di Asia Tenggara. Jepang memulai serangannya dengan menyerang pelabuhan Amerika Serikat Pearl Harbor di Hawaii. Akhirnya Perang Dunia Kedua meluas hingga ke Asia Pasifik. Sekian berita siang hari ini akan dilanjutkan di Breaking News Malam. Saksikan bersama kami Breaking News Malam pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Saya Cecilia Siregar, pamit undur diri. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breaking News Malam. Saya Rosima Indah yang akan mengulas kembali mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Setelah berhasil menghancurkan Pearl Harbor, Jepang melanjutkan serangannya ke Filipina. Dan pada tanggal 30 Desember 1941, Jepang berhasil menguasai Filipina. Dengan basis pertahanannya di Filipina, Jepang meneruskan kembali serangannya ke Indonesia. Dan pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Tarakan, Pulau Kalimantan Utara. Alasan Jepang pertama kali mendarat di Tarakan karena kekayaan sumber daya alam Tarakan, khususnya minyak dalam jumlah besar. Sebelumnya Belanda sudah menjadikan Tarakan sebagai kota penting, karena Tarakan memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya bukan di Jawa, karena Jepang membutuhkan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan Perang Pasifik. Tak lama kemudian pada tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua jatuh ke tangan tentara Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1942, melalui serangan udara, Jepang menguasai kota Palembang. Kemudian Jepang melanjutkan serangannya pada tanggal 19 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di dekat Sanur, Bali. Dan pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang memasuki Rempang, Indramayu, Banten, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi. Berita selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan saya, Mareta Harahap, yang akan membahas mengenai dampak-dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membahas tentang dampak atau pengaruh Jepang pada masa itu pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia harus melakukan romusa atau kerja paksa, di mana romusa pada saat itu memakan sangat banyak korban. Yang kedua, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Yang ketiga, melaksanakan Kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Yang keempat adalah melakukan Jubun Ianfu, yaitu mengangkat wanita-wanita Indonesia untuk menjadi penghibur di kamp-kamp tentara Jepang. Yang kelima, potensi sumber daya alam dan bahan mentah yang digunakan untuk industri yang mendukung militer Jepang.
Masyarakat Indonesia pada saat itu dipaksa untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi bermanfaatan bagi Jepang. Demikian dampak dari kami. Rekan saya akan menampilkan ilustrasi tentang dampak atau pengaruh Jepang pada saat itu. Baik, pada saat ini kami akan mewawancarai salah satu saksi sejarah seorang wanita yang mengalami peristiwa pada masa penjajahan Jepang. Sekitar umur berapa Ibu saat penjajahan Jepang? Saya kemarin sekitar umur 20. Bagaimana kondisi sewaktu penjajahan Jepang pada saat itu? Pada masa penjajahan Jepang itu, rakyat Indonesia sangat sengsara dan sangat dirugikan. Sumber dayanya diambil secara paksa, kemudian dijadikan budak yang disebut dengan kerja paksa atau romusa, serta ada juga namanya Jubun Ianfu. Apakah Ibu mengetahui peristiwa Jubun Ianfu? Pada saat itu saya mengetahui, tapi saya tidak mengalaminya. Jubun Ianfu itu seperti para wanita yang diculik, kemudian disekap di camp-camp atau tempat-tempat tersembunyi di para penjajah Jepang, kemudian dilakukan kepada para wanita itu pemerkosaan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai peristiwa tersebut? Saya sangat prihatin pada wanita-wanita yang mengalami tersebut, karena hak-hak mereka sendiri diambil secara paksa dan juga pendapat mereka tidak didengarkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Sekian dari kami, saya pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.